Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PTK saya, judulnya adalah upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model discovery learning tentang benda hidup dan benda tak hidup pada kelas 1 MI Negeri 2 Probolinggo semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Filenya ada. Tolong di stop screen dulu biar sampean yang nge-share. Tidak enak kalau sama dia. Tidak enak tampilannya ada. Di stop screen biar saya yang share screen. Ya, Bab 1 pendahuluan latar belakang pada sekolah dasar menggunakan kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang menggabungkan beberapa materi pembelajaran, beberapa muatan pelajaran. Pembelajaran model pembelajaran discovery learning, rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peserta didik model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan tak hidup pada peserta didik kelas 1 MI Negeri 2 Probolinggo. Tindakan yang dipilih, kegiatan yang dilakukan adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 1 di MI Negeri 2 Probolinggo menggunakan model pembelajaran discovery learning. Tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan tak hidup menggunakan model discovery learning. Lingkungan penelitian, kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 1 pembelajaran tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan tak hidup. Signifikasi penelitian bagi peserta didik mendapat pengalaman langsung untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis menggunakan model pembelajaran discovery learning. Bagi guru untuk menambah pengetahuan keterampilan atau kegiatan guru dalam menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Bagi sekolah memberikan masukan agar meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. Bab 2, kajian teori. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah dia menerima pengalaman belajar. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa yang ditujukan melalui perubahan tingkah laku setelah mengalami pengalaman belajar, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku setelah melakukan belajar yang biasanya ditunjukkan berupa nilai atau angka tingkah laku sebagai model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaks
sistem sosial, prinsip, reaksi, dan sistem pendukung. Sedangkan menurut Arendt dalam Trianto mengatakan model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau jenis siklus model pembelajaran kurikulum 2013, revisi 2017. Satu, model pembelajaran penemuan atau discovery learning. Sintak model discovery learning yaitu memberi rangsangan data collection. Pembuktian atau verification dan terus Bu, menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Yang kedua, model inquiry learning terbimbing dan sains. Sintak atau tahap model inquiry terbimbing meliputi orientasi masalah, menetapkan masalah melalui model pembelajaran teaching factory, yaitu pembelajaran berdasarkan petunjuk yang diberikan pada umumnya. Ya Allah, ada Injil. Metode penelitian termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Bab ketiga, prosedur penelitian tindakan kelas, yaitu model penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Model penelitian yang saya terangkan seperti pada gambar pada siklus di bawah ini. Pada siklus 1, perencanaan siklus 1, tindakan observasi 1, refleksi. Setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Dilaksanakan di MI Negeri 2 Probolinggo dengan waktu pelaksanaan semester genap tahun ajaran 2021-2022. Variabel yang diselidiki yaitu faktor diteliti dalam pelaksanaan peneliti tindakan kelas ini diteliti adalah peserta didik, yaitu kemampuan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran tema 7 tema 1 tentang benda dan tumbuhan melalui model discovery learning. Guru yaitu kemampuan guru dalam mengembangkan model discovery learning pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. D. Rencana tindakan. Pembuatan lembar instrumen penelitian. Yang B. Membuat dan RKH rencana kegiatan harian. Mempersiapkan media pembelajaran. Yang D. Mempersiapkan materi pembelajaran untuk dibagikan kepada peserta didik. E. Membuat evaluasi setiap tahapan peneliti agar dapat mengetahui hasil dari peneliti tindakan kelas. Rencana dan hari kedua moderasi agama. Yang kedua, rencana tindakan yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut. Masih yang kedua, Bu. Adapun tahapan siklus 1 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Perencanaan pada siklus 1 diawali dengan melakukan langkah-langkah pembelajaran, membuat rencana kegiatan harian,
yang dipersiapkan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang siklus 2 diawali dengan melakukan langkah-langkah pembelajaran yang ketiga merupakan yang siklus 3 hari kedua yaitu materi. Setelah dilakukan refleksi, langkah berikutnya dalam satuan kemudian menjadi dasar dalam kendala masuk kata kecil dia masuk ya menyusun langkah-langkah ini dilakukan sambil hasil dan pembahasan, tindakan pendahuluan, langkah-langkah awal sebelum penelitian dilaksanakan, yaitu Kamis 9 Juni 2022 melakukan tindakan pendahuluan, yaitu mohon izin secara tertulis kepada kepala madrasah, yaitu pelaksanaan siklus 1. Merancang pelaksanaan pembelajaran. Pada hasil belajar siswa pada siklus 1, yaitu ada 11 siswa yang presentasi 50 tidak tuntas dan 11 siswa presentasi 50 sudah tuntas. Jumlah siswa yaitu 22, presentase 100%. Ketuntasan hasil belajar terdapat pada grafik pada siklus 1. Pelaksanaan siklus 2. Pada pelaksanaan siklus 2 kegiatan mendemonstrasikan tentang materi yang akan diberikan tentang dari kegiatan siklus 2 terdapat presentasi penilaian aktivitas siswa pada siklus 2, yaitu pertemuan ke siklus 2 ada total skor 140, presentase hanya 71% berdasarkan hasil penelitian pada siklus 2. Untuk hasil observasi aktivitas guru siswa kelas siklus 2 pertemuan kedua ada ada 7 siswa dengan presentase 32 tidak tuntas, ada 15 siswa dengan presentase 68% tuntas, jumlah siswa ada 22. Ketuntasan hasil belajar pada grafik siklus 2 sebagai berikut. Dengan demikian, karena belum tuntas, dilanjut dengan siklus ketiga, yaitu pada siklus ketiga, aktivitas siswa pada skor sudah mencapai 168, presentase yaitu 85%. Sudah pada observasi aktivitas guru siklus ketiga, yaitu total skor ada 27, presentase sudah 90%. Nah, hasil belajar pada siswa pada siklus ketiga ada 3 siswa yang presentase 14%, 19 siswa 86% sudah tuntas. Dan grafik pada siklus 3 seperti yang tertera pada gambar.
Untuk selanjutnya, pembahasan dengan menggunakan model discovery learning. Kita mulainya Dan pada bab kelima merupakan simpulan dan saran tindak lanjut, yaitu kesimpulan dari hasil perbaikan pembelajaran yang dilaksanakan materi benda hidup dan tak hidup dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui model discovery learning di kelas 1 MI Negeri 2 Probolinggo. Melalui model discovery learning dapat meningkatkan aktivitas siswa pada pembelajaran yang aktif, kreatif, kondusif, dan menyenangkan, sehingga siswa dapat menjadi aktif dalam pembelajaran dengan materi benda hidup dan tak hidup dapat meningkatkan dari 50% pada siklus 1 menjadi 68% pada siklus 2 dan meningkat menjadi pertamanya menjadi berapa persen itu? Saran dan tindak lanjut berdasarkan kesimpulan di atas, hal yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa adalah membiasakan menggunakan model discovery learning sehingga proses pembelajaran dapat berjalan kondusif. Dalam proses pembelajaran siswa harus terlibat aktif agar hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, daftar pusaka bisa dilihat pada tabel berikut ini. Serta saya lampirkan beberapa RPP yang telah saya buat dari RPP 1 beserta lampiran-lampirannya sampai dengan E3 serta bukti dokumentasi pembelajaran. Ini dari RPP 1 dan RPP 2 serta RPP 3 sudah saya lampirkan di sini. Sampai di sini presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.